Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak April. Kami dari kelompok berapa ini, Adam? Dari kelompok 12 ya. Eh, kelompok berapa sih? Oh, kelompok Oh, 18. 18. Baik. Kami dari kelompok 18. Nah, kami pada matkul komunikasi organisasi ini mempunyai tugas untuk mewawancarai orang-orang yang bekerja di organisasi, kurang lebih ya seperti itu ya, Kak Adam ya. Gitu. Ya, betul. Kita ditugaskan untuk mewawancarai eh, orang-orang yang memang sudah istilahnya tergabung di suatu organisasi atau perusahaan gitu. Jadi posisinya seperti bekerja atau magang Oh, jadi untuk bukan BEM ya, kan BEM kan organisasi juga tuh. Ya, betul. kan ya Tapi yang betul. lebih besar lagi ya. Ya lebih lebih apa ya, lebih formal, lebih ya gitulah perusahaan lah. Oke, nah sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terhadap Kakak Apil. Nama saya Prastaran Andreas Asyanto Lubatorwan, dipanggil Andreas. Dan ada teman saya, ngomong dong. Oh iya, ya perkenalkan saya Adam Zio Pandu ya, dari Ilmu Komunikasi 2021. Boleh lanjut mungkin dari Dila ya. Ya, perkenalkan nama saya Adila Selistiani, biasa dipanggil Adila dari kelas A Ilmu Komunikasi 2021. Perkenalkan, saya Binta Dwi Bicara, biasa dipanggil Binta dari Ilmu Komunikasi 2021 juga. Perkenalkan, nama saya Herdi Hafiz Aryansyah, bisa dipanggil Herdi, dari Ilmu Komunikasi 2021 juga. Yang terakhir ada saya, Azril Rafisya, dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Baik. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya makasih banget untuk Kak Apil sendiri sudah mau menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Mungkin pengen tanya-tanya dulu nih sebelum mulai ke pertanyaan inti. Kapil tuh magangnya di mana sih? Maksudnya kayaknya belum pernah denger gitu tempat kerjanya tuh di mana. Mungkin boleh diceritain dulu, Kapil. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin nama gue. Gue saya atau apa ya? Boleh gue. Kalau sayang kan gak enak sini. Candamu lu. Ada nama gue Alif, Alif Alhaj ya. Bisa panggil gue atau Alif atau Apil ya. Harusnya sih Alif aja kalau lagi wawancara, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Gue kerja di magang, magang di pilih jurusan. Jadi gue jelasin sedikit ya soal pilih jurusan itu sendiri. Pilih jurusan itu apa ya, sebuah platform digital ya yang memang layanannya itu fokus apa terhadap pengembangan potensi minat dan bakat dari eh, anak-anak SMA ataupun SMP kayak gitu. Nah, layanan itu sendiri kayak tes IQ, tes minat bakat dan lain-lain. Kurang lebih sih kayak gitu ya soal tempat magang gue gitu. Oke, jadi kayak buat ngarahin anak-anak yang kayak SD udah lurus mau kemana gitu ke SMP terus begitu seterusnya gitu ya Bang. Ya, ya kurang lebih, cuman SD enggak, lebih ke SMP sama SMA sih. Oke. Oke, nah terus Bang Apil, Bang Alif ini di tempat kerja itu tuh jabatannya apa sih? Maksudnya kan magang nih, berarti staff kah atau gimana? Atau udah ada penempatannya sendiri gitu? Oke, jadi gue ya staff, bisa dibilang staff lah ya. Divisi HR ya atau Human Research kayak gitu. Oh, human research ya. YOI, HR. Human research. Berarti kayak eh nah ini mungkin langsung nyambung aja kali ya. Human research tuh kalau boleh dijelasin secara singkat tuh apa sih Bang gitu. Kayak istilahnya bahasa Indonesianya mungkin ya, bahasa Indonesianya terus juga kayak apa
job desk-nya tuh apa gitu, apa yang dikerjakan oleh bagian human research ini di jurusan. Oke. Jadi human resource itu SDM gitu, sumber daya manusia, sama kayak teman-teman mungkin kan ada join BEM di sini ya, kayak PSDM kurang lebih kayak gitu sih. Jadi eh, mungkin ada agak berbeda ya sama mungkin di BEM gitu ya. Kalau di HR di perusahaan gue sendiri itu fokusnya ke gimana caranya kita tuh ngedevelop orang-orang di sana, ngedevelop karyawan di sana gitu. Biar gimana caranya biar mereka ini kerjanya lebih produktif kayak gitu. Nah, kebetulan gue di HR pilih jurusan itu gue megang dua departemen. Yang pertama itu megang departemen community development, yang kedua itu megang departemen content creator gitu. Jadi eh, HR itu megang beberapa departemen gitu yang nantinya tugas kita tuh ngebantu mereka gitu, ngebantu pekerjaan-pekerjaan mereka gitu. Nah, implementasinya itu tadi people development ya. Ada beberapa memang project-project yang dikhususkan untuk membantu mereka. Misalnya kalau di jurusan itu ada monitoring dan evaluasi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk merecap laporan lah dari setiap pemagang itu setiap minggunya. Kemudian dari laporan-laporan itu kita berikan rekomendasi gitu, mungkin kepada para mentor ataupun ke manajer gitu ya, terkait apa yang bisa diimprove gitu ya, untuk gimana bisa develop lah gitu, bisa kerjanya ini lebih outputnya lebih gede lagi gitu, lebih bagus lagi kayak gitu. Terus yang kedua itu tadi terkait project tadi gitu. Jadi implementasi dari tadi soal monitoring dan evaluasi, kita buat nih mungkin programnya kah, entah itu bentuknya program, kegiatan atau platform gitu yang bisa membantu teman-teman, mungkin khususnya ya kalau di gue itu community development sama content creator, biar mereka tuh lebih produktif lagi kerjanya. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh, berarti istilahnya PSDM yang mendevelop orang-orang. Tapi kalau sorry Mang, ini untuk berjelas aja ya. Ini fokusnya berarti ke dalam internal pilih jurusannya atau juga ke luar gitu, ke Ya, eksternal gitu. ya of course kalau misalnya HR itu pasti fokusnya ke internal ya, ke karyawannya gitu loh. Gitu. Oke, berarti kayak tadi jelasin apa yang udah dijelasin ya, bikin apa program atau platform segala macam yang dikhususkan untuk develop internal gitu ya, staff-staff karyawan gitu-gitu ya. Oke, Ya, betul betul. oke, oke. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, udah berapa lama sih Bang April magang di pilih jurusan ini gitu? Sekarang bulan apa? November ya. Gua magang dari Agustus, September, Oktober. Udah 3 bulan berarti. Ya, dari Oh, udah bulan 3 bulan ya. Agustus akhir ya. Berarti ya udah lumayan lah ya. Tapi oke, mungkin untuk pertanyaan pembuka ya sebagai sama-sama biar kita tahu gitu sebenarnya Bang Alif ini kerjanya tuh di mana, terus posisinya apa, jobdesknya gitu-gitu mungkin itu tadi sudah terjawab semua gitu ya. Terus mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke ini Andre ya, pertanyaan inti gitu ya, karena di sini kita ingin mengetahui gitu kayak dipilih jurusan ini apa ya, sistem komunikasi organisasinya itu seperti apa sih gitu. Terus Gempa dong. apa? Taruh gempa. Apa? Gempa. Gempa ya? Sabar. Kalau misalnya ini keluar dulu, sabar. Gempa. Gede loh, berasa loh. Gempa mah. Kalau misalnya ini mau Gempa keluar serius. dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau keluar rumah nggak apa-apa. Di gue udah berhenti. Masih nggak? Di gue udah berhenti bang. Enggak. Gempa ya? Iya. Mau keluar dulu. Lumayan kenceng gembanya.
Di gua gede banget Enggak, semua. udah enggak ya? Udah enggak sih. Enggak. Bisa getaran susulan sih gue. Taruh Iya, deh, gempa. taruh deh. Bentar ya. Mohon maaf Kak Alif bentar dulu ya dan teman-teman. Oke, mungkin Adam udah aman kah, Adam? Hadir. Udah. Oke, Bang Apel gimana Bang Apel? Masih ada di situ nggak? Halo. Yuk, Bang. Aman semua. Aman ya, oke. Oke, baik, langsung dilanjut aja ya sama ke pertanyaan inti. Jadi ini ada 12 pertanyaan nih Kapil. Kak Alif, yang pertama itu gimana sih sistem mendapatkan informasi mengenai pekerjaan di tempat Kak Apil? Apakah dari atasan terus ke bawahan atau di briefing secara serentak gitu? Bentar. Oke, halo, sorry. Bisa diulang nggak? Sorry, mendadak nggak kondusif nih. Oke, baik. Gimana sih sistem mendapatkan informasi atau penyebaran informasi di
tempat magang Kak Alif, apakah dari atasan ke bawahan atau di briefing secara serentak gitu, Kak? Oke, untuk penyebaran informasi itu emang biasanya itu lebih ke briefing ya, lebih ke briefing. Karena kita itu kan ada meeting sebenarnya di setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat. Tadi pagi ya Senin. Jadi setiap 3 hari itu kita selalu ada meeting dan biasanya memang informasi-informasi penting itu disampaikan di meeting tersebut gitu. Jadi teman-teman HR semuanya kebetulan kan kami di HR ini total ada 12 orang ya, 13 orang sama atasan kami gitu. Jadi biasanya informasi itu di situ. Cuman nggak menutup kemungkinan juga gitu kalau misalnya informasinya juga disampaikan satu-satu kalau memang ada beberapa informasi yang sifatnya personal kayak gitu sih. Oh iya, berarti bisa dikatakan pakai dua-duanya ya, kayak bisa serentak ataupun dari atasan ke bawahan gitu ya? Iya betul. Kalau media komunikasinya yang digunakan untuk menyebarkan informasi itu apakah ada medianya, Kak? Atau langsung aja ngomong langsung gitu? Oke, karena kita full remote ya, jadi lebih mungkin di Zoom ya, di Zoom ataupun biasanya informasinya tuh diinfoin lagi sih mungkin di Telegram ya, kami kan di grup Telegram aktifnya. Jadi 2 itu sih biasanya kalau nggak di Zoom, di Tele. Oh, oke, lanjut ya, Kak. Menurut Kak Alif pribadi nih, kalau untuk penyebaran informasi yang mengenai kerjaan itu lebih efektif serentak atau di briefing atau berurutan dari atas sampai bawah gitu, Kak? Atas sampai bawah tuh dari Dari atasan. atasan. Iya, dari atasan sampai bawah, ke bawahannya gitu. Mungkin kayak nggak langsung gitu, Iya. Bang. Jadi disaring dulu gitu apa yang mau disampaikan. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba kan langsung biasanya bisa tuh, tapi kan jadinya ada kayak mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya harusnya nggak diberitahukan ke para staff gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke, sebenarnya tadi yang disampaikan sama Andre juga gitu, memang tergantung dari informasi yang disampaikan gitu. Kalau misalnya informasinya yang sekiranya memang semua staff itu harus tahu ya, itu memang ya better secara langsung gitu, serentak gitu. Cuman memang ada beberapa informasi yang mungkin khususnya buat divisi-divisi tertentu gitu ya. Nah itu memang betternya ya dari atas ke bawah gitu. Jadi mungkin dari bawahan ini disaring lagi gitu yang kira-kira yang untuk staffnya itu informasi apa gitu yang pantas buat disampaikan ke staffnya. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya pertanyaannya dilanjutin sama teman aku. Oke. Selanjutnya, tadi kan udah membahas efektif mana penyebaran informasi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kak Alif, hal apa yang membuat komunikasi atau penyebaran informasi itu berjalan lancar? Oke, yang pertama tadi isinya ya. Eh, informasi yang bagus itu kan harus buat 5W 1H itu ya. Jadi unsur-unsur itu tuh harus jelas kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pasti ada aja gitu. Mungkin ada misinformasi ataupun pemahaman yang berbeda gitu. Kayak gitu. Terus sama tadi terkait ini ya yang biar informasinya ini bagus gitu ya. Iya, betul. Oke. Berjalan lancar gitu. Berjalan lancar. Oke. Ya paling sama tadi sistem penyampaiannya gitu. Kalau misalnya memang harus disampaikan untuk serentak, tapi ternyata urut-urut gitu beda-beda gitu, nyampainya satu-satu gitu. Mungkin akan ada perbedaan perbedaan info lah gitu yang diterima gitu. Karena kan orang kan menafsirkan informasi kan beda-beda gitu. Kalau misalnya nggak serentak ya itu gitu. Makanya memang info-info yang memang sifatnya uh, memang untuk semuanya gitu memang better untuk disampaikan ya secara langsung gitu serentak ke teman-teman staff gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan tadi sudah membahas secara serentak atau berurutan. Ada hambatannya nggak sih dalam komunikasi serentak atau berurutan itu? Sorry tadi keputus ya, bisa diulang nggak? Oh iya, maaf. Tadi kan sudah membahas
informasi kerja secara serentak atau berurutan gitu Kak. Ada nggak sih Kak hambatan dalam komunikasi serentak atau berurutan? Sorry. Kayaknya masih ini ya. Gue udah lancar nih, udah. Oh, udah lancar. Sorry. Tadi nggak kedengeran apa-apa gue. Iya. Mungkin bisa diulangin, Herdi. Oke, siap. Taruh dulu. Itu kayaknya asing nih, kata-kata. Taruh. Udah aman Kak? Gimana, Bang Apil? Masuk. Masuk. Oh iya. Silakan, Herdi. Oke Kak, tadi kan sudah membahas informasi kerja secara serentak atau berurutan. Ada nggak sih Kak kayak hambatan dari ulang sebenarnya. Ada nggak sih Kak kayak hambatan dari informasi kerja secara serentak atau berurutan itu? Hambatannya. Oke. Hambatannya ya mungkin kalau yang sejauh gue di apa magang gitu ya, mungkin nggak begitu terlihat ya hambatannya ya, karena memang seringnya itu informasi itu memang disampaikan langsung gitu, serentak gitu. Cuman memang ada beberapa informasi yang tadi gitu ya, penyampaiannya nggak lengkap gitu. Jadi itu menurut gua jadi kendala juga gitu. Dan itu biasanya clear sih, karena kan biasanya kita nanya lagi nih informasinya gitu. Kalau misalnya memang ada yang masih miss gitu ataupun kurang kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang penyampaian tadi nih Kak. Penyampaian informasi lebih ke lisan atau tertulis atau keduanya? Ya lebih ke dua-duanya ya, karena tadi kan gue udah mention juga gitu kalau kita biasa ada meeting gitu via video conference Zoom. Cuman biasanya memang informasi itu disampaikan lagi di via grup gitu ya, biar nggak lupa itu sih. Jadi dua-duanya kepake. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kalau tadi kan ada informasi tentang lisan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada tempat buat pengaduan atau tempat keluh kesah khusus untuk anak magang? Kalaupun ada, mungkin bisa dijelaskan prosesnya bagaimana? Oke, terkait ini ya keluhan anak magang ya, sebenarnya kalau untuk gue pribadi sebagai HR itu sayangnya nggak ada, karena kita yang nyediain gitu loh. Kita karena kita ngedevelop orang gitu, jadi ya udah kita gitu yang nerima keluhan-keluhan para pemagang-pemagang ini gitu. Nah, alurnya gimana sih gitu ya? Nah biasanya kan balik lagi, HR itu kan sebenarnya kan wajah dari perusahaan juga gitu, menjadi penghubung antara karyawan mungkin dengan atasan dari perusahaan ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau di perusahaan gue sendiri itu biasanya memang ada formulirnya gitu. Jadi ada beberapa mungkin via Gform ya, ataupun langsung gitu mereka menyampaikan aspirasi mereka gitu. Nah dari situ biasanya nih teman-teman HR nih bakalan ngumpulin nih dari berbagai masukan yang ada, kira-kira apa yang bisa di solve sama teman-teman HR, atau memang harus disampaikan ke perusahaan kayak gitu. Itu jadi tugas kami juga gitu untuk apa ya, itu tadi gitu, menyelesaikan masalah sebelum sampai ke pihak atasan, kurang lebih kayak gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Adakah mungkin cara untuk menghadapi rekan sesama magang yang bermasalah saat berada di lingkungan pekerjaan? Mungkin itu. Oke, ganti skrip ya. Iya, karena Iya. berdasarkan apa ya, mungkin kita lebih ke ya, karena posisi Bang Alif juga di magang gitu, mungkin ya bukan tidak mungkin misalnya ada gitu kan sesama rekan yang ada miskomunikasi atau ada masalah gitu.
Mungkin bisa dijelasin gitu gimana cara menghadapinya sih gitu dari Bang Alif sendiri. Oke. Sebenarnya mungkin kalau di internal HR sendiri itu nggak ada yang bermasalah sama sekali ya. Kalau teman-teman HR, rekan-rekan HR gue. Cuman mungkin memang kan tadi gue udah mention juga gitu. Kalau gue juga memegang departemen lain gitu seperti community development sama content creator. Nah, ada beberapa case gitu di mana memang mentor itu dari mentor mungkin mengeluhkan mungkin anak magangnya yang kurang gitu. Itu sering banget gitu dari atasan gitu buat kami coba solve gitu anak-anak ini gitu yang memang dinilai kurang itu tadi. Nah, biasanya memang terkait anak-anak yang mungkin teman-teman karyawan yang seperti itu biasanya selalu kami melakukan pendekatan persuasif ya, mungkin lebih ke ngobrol gitu ya, lebih ke diskusi gitu. Kira-kira apa yang jadi poin permasalahan dia gitu, apa yang jadi keresahan dia gitu, yang kemudian kita coba untuk sama-sama buat solve lah masalah tersebut gitu, biar itu tadi gitu. Karena kalau misalnya pendekatannya mungkin terlalu keras gitu, orang ini bakalan mungkin nggak betah gitu di perusahaan dan malah berdampak buruk sama produktivitas dia gitu. Makanya kami selalu melakukan pendekatan yang persuasif. Kami selalu mengajak diskusi gitu, kira-kira apa yang memang dibutuhkan gitu, apa yang dikeluhkan untuk kita coba sama-sama cari jalan tengahnya. Kayak kurang lebih kayak gitu sih. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Bagaimana kondisi lingkungan kerja Bang Apil dari segi rekan magang? Apakah saling sportif? Atau ada hal unik lainnya yang pernah terjadi? Mungkin bisa diceritakan? Hmm, bukan suportif lagi ya, mungkin lebih ke satu frekuensi ya. Jadi alhamdulillah gitu teman-teman magang gue sejauh ini nggak ada yang ngerese ya, maksud gue dulu kan sebelum gue magang gue juga pernah nih kerja juga di tempat lain gitu, dan itu memang atmosfernya agak beda gitu, dimana kalau mungkin tempat kerja lama gue berasa lah gitu ya sikut-sikutannya gitu. Mungkin kalau misalnya di tempat magang gue yang sekarang gitu, teman-teman terutama mungkin teman-teman intern gue ya, itu sejauh ini sih suportif gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh kita ngobrol diskusi bareng-bareng, entah itu ini nyangkut kerjaan gue ataupun mungkin kerjaan yang lain gitu, itu kita selalu tukar informasi gitu biar kerjaan kita juga sama-sama ya selesai lah gitu, nggak ada kendala sama sekali gitu sih. Oke, baik. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Binta. Pada Binta, saya persilakan. Oke, baik. Ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini saya mau nanya dulu nih, Kak. Ini tuh kan pilih jurusan ini berarti sebuah aplikasi kah? Berarti ya? Atau bukan? Ya, website ya, lebih tepatnya website. Website. Oke. Oke, tapi pilih jurusan ini berarti perusahaan ya? Iya, perusahaan emang apa? Bukan, ya maksud aku kan kayak ada PT atau apalah gitu. Ah, iya, PT kan perusahaan kan ini PT atau perusahaan kan sudah beda gitu juga. Perusahaan PT itu kan jenis lembaganya kan, ada PT, ada CV gitu ya. Itu tapi sama-sama perusahaan gitu. Cuman kalau ditanya PT atau enggak ya perusahaan tuh masuknya PT. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih, kenapa sih Bang Alif tuh milih di tempat perusahaan pilih jurusan ini, dan kenapa tuh nggak Bang Alif milih perusahaan lain gitu? Apa sih yang bedain? Oke, mungkin gue kalau pertanyaan kayak gitu gue coba ngejelasin ya gimana sih sistem penerimaan magang di kampus Merdeka ya, karena kan gue magang juga kan dari kampus Merdeka ya, bukan magang ngajuin sendiri ke perusahaan. Jadi di magang Merdeka itu emang udah ada timeline gitu loh untuk terkait pendaftarannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Nah, terus dan sebenarnya di magang Merdeka ini kita tuh bisa apply lebih dari satu perusahaan gitu. Gue bahkan mungkin apply lebih dari 50 perusahaan mungkin ya. Eh, dan gue juga ada beberapa interview di beberapa tempat juga. Cuman mungkin memang
peraturan di MBKM ini ketika gue udah apply over dari perusahaan, satu perusahaan itu, gue nggak bisa cancel itu gitu, kayak gitu. Iya, gue nggak bisa munafik lah kalau misalnya lu sebagai anak intern gitu, lo pasti pengen magang di tempat yang mungkin lebih lebih high lah gitu ya, bener nggak? Dan gue juga sama gitu. Cuman ketika itu memang pilih jurusan memang ngasih gue chance lebih dulu gitu dibandingkan dengan perusahaan lain, dan kebetulan gue juga memang tertarik gitu dengan jabatan dengan posisi gue gitu di HR itu sendiri. Jadi mereka kasih gue opportunity, ya gue accept gitu loh, meskipun nextnya setelah gue accept itu memang ada beberapa perusahaan yang nawarin gue juga, cuman ya gue udah apply gitu, jadi memang harus ya udah gitu dijalanin aja kayak gitu sih kalau dari gue gitu ya. Berarti berawal dari program ya Bang ya, jadinya udah terlanjur accept, jadinya langsung gitu ya, langsung pilih jurusan. Gitu. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang Alif ini itu beradaptasi di tempat kerja itu berapa lama sih? Terus menggunakan dasar-dasar sebagai anak ilmu komunikasi nggak sih Bang? Oke, mungkin HR nih agak menyimpang lah sebenarnya dari komunikasi itu sendiri ya. But karena gue nggak memungkiri juga gitu, lo kan lo semester 3 ya, kalian ini semester 3, dan nantinya kita nggak pernah tahu gitu kita bakal kerja di mana gitu ya. Kita bahkan gue dulu itu gue lulusan otomotif dulu SMK gue, dan gue kerja memang di perusahaan industri otomotif, cuman pekerjaan gue nggak bersinggungan langsung sama ilmu-ilmu yang gue pelajarin gitu. Itu makanya ketika lo dapet chance gitu ya, entah itu dimanapun ya coba aja gitu. Dan emang nggak gampang buat adaptasi gitu. Gue mungkin kalau teman-teman gue yang lain mungkin sekali masuk langsung bisa adaptasi. Mungkin gue butuh waktu 1 bulanan ya, sampai akhirnya gue bisa adapt lah gitu sama kerjaan-kerjaan di sana gitu. Cuman itu yang memang dibutuhin dari dunia kerja sekarang. Kalau lo tuh harus bisa agile lah gitu, lo harus bisa ngikutin alur dari perusahaan lo gitu, dan itu menurut gue challenge dan ya tertantang lah, seru lah gitu, kayak gitu sih kalau terkait adaptasi itu sendiri. Oke, ini ke pertanyaan terakhir. Jadi kalau Bang Apil ini pas magang tuh ngedapetin apa aja sih, kayak benefitnya atau ilmunya? Apalagi kan kayak kita kan mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, Bang Apil dapat nggak nih pelajaran ilmu komunikasi sebagai HR di pilih jurusan? Oke, mungkin terkait benefit ya, yang pertama duit ya. Itu udah pasti ya. Lo magang pasti kan ada pengen lah gitu dapet uang gitu, dan itu benefit juga dari gua magang di kampus Merdeka. Dan ilmu mungkin gue memang mendapatkan banyak ilmu yang gua nggak dapet itu di kuliahan, mungkin karena memang tadi itu ya, memang ada perbedaan latar belakang lah ya, karena kan sebenarnya kalau HR itu kan banyak di psikologi juga gitu, tapi nggak untuk kemungkinan juga anak-anak komunikasi bisa masuk ke sana gitu. Dan gue mungkin beberapa kali gitu, karena tadi perusahaan gue juga kan bergerak di bidang tadi tes minat bakat gitu, yang memang kaitannya sama psikologi banget gitu, dan gue dapat beberapa ilmu lah terkait product knowledge mereka, dan ya fun aja gitu, seru aja gitu, itu buat nambah-nambah knowledge gue juga. Sama ada beberapa ilmu yang mungkin menurut gue bisa gue terapin di mana aja gitu, entah itu di organisasi, entah itu gue nanti ketika gue udah kerja di tempat lain gitu, dan itu menurut gue berguna banget gitu loh, meskipun gue butuh waktu yang nggak sebentar gitu buat coba adaptasi gitu sama materi-materi yang memang baru gue terima pas itu gitu. Terus terkait dengan ada nggak sih ilmu komunikasi yang gue pakai gitu selama di magang gitu? Yang jelas ada gitu, pasti ada gitu, karena komunikasi kan menurut gue ilmu yang yang di mana aja tuh kepake gitu loh.
Itu enaknya jadi anak komunikasi itu lu bisa apa aja gitu, lu bisa ngapain aja gitu. Dan memang ketika gue di HR itu mungkin lebih kepake di public speaking sama komunikasi interpersonal gitu. Karena gue kan di komunikasi ini ketemu banyak orang baru gitu ya. Yang mungkin gue baru pertama kali ketemu tapi gue udah ngobrol berdua gitu kan, udah ngobrol berdua dan itu challenging banget gitu. Gue ngobrol sama orang baru, gimana caranya gue bisa mahamin mereka gitu ya, gimana caranya gue bisa ngebawa ke obrolan yang memang seru gitu dan gue mendapatkan informasi yang gue butuhkan gitu. Dan itu menurut gue ilmu-ilmu komunikasi gue itu kepake lah di situ gitu. Dan itu ngebantu banget ke gue dalam mengerjakan tugas-tugas gue jadi seorang HR. Oke, berarti ilmu public speakingnya ini keren banget nih pasti. Karena kan HR bang, udah keren banget bang, sumpah. Nah, terus udah nih bang, pertanyaannya udah kelar nih. Oh, udah Mungkin kelar. iya, udah alhamdulillah sih udah selesai pertanyaan kita. Cuman kalau untuk teman-teman ada yang mau ditanyain lagi ke Bang Alif boleh. Ya, mungkin saya ingin tambahan pertanyaan. Jadi sebenarnya penasaran sih. Tadi kan bahas magang-magang gitu. Teman-teman rekan-rekan sesama magang Bang Alif ini mereka rata-rata dari jurusannya apa sih gitu, dari jurusan kan kalau Bang Alif kan dari komunikasi, terus kayak tadi di posisi HR tuh kayak sesuatu hal yang something new gitulah ya. Rata-rata rekan magang itu yang di HR tuh dari mana sih gitu Bang jurusannya? Kalau misalnya HR ya. Majority memang psikologi. Cuman ada beberapa teman gue juga yang dari manajemen ilmu komunikasi juga. Itu anak Unpad ada satu orang. Terus juga ada dari Unpad juga hukum. Terus sama manajemen SDM ya, cuman itu masih relevan lah sama HR gitu. Jadi memang majority memang selinear gitu psikologi itu tadi. Cuman mungkin ada tadi 3 orang ya termasuk gue yang memang jurusannya tuh agak bukan latar belakangnya HR lah gitu. Cuman so far kita semua tuh ya bisa adaptif lah ya sama pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Dan perbedaan latar belakang kita gitu nggak jadi kendala yang berarti sih sejauh ini ya. Oh, berarti kayak latar belakang yang beda-beda itu nggak jadi kendala yang kendala besar gitu ya, karena juga ada mentor yang istilahnya bimbing gitu Bang ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada yang bingung juga tinggal nanya mentor kayak gitu sih. Oke. Itu kalau boleh tahu mentor itu kayak di HR mentor satu doang atau misalnya mentornya itu kayak udah karyawan tetap apa gimana deh? Mentor gue 3. Oh, 3. Ya mentor gue 3 dan itu eh, biasanya tuh beda-beda ya. Kayak misalnya tadi kan yang tadi gue bilang kan gue ngerjain monitoring evaluasi juga kan. Itu mentornya ada satu, terus nanti yang buat tadi project-project yang memang buat ngebantu teman-teman pemagang ini ada lagi mentornya gitu. Jadi memang beda project biasanya beda mentor gitu. Dan teman-teman dari departemen lain pun punya mentor sendiri gitu yang memang expert di bidang masing-masing kayak gitu. Oh, ya berarti tiap departemen mentor itu yang emang karyawan yang dia di posisi itu gitu ya. Betul. Oke. Mungkin itu aja sih kalau tambahan dari saya. Mungkin yang lain ada tanya lagi. Oh ya, Andre, silakan. Saya dong mau nanya. Mungkin ini sih lebih ke penasaran mengenai magangnya itu kan tadi di kampus Merdeka, terus juga yang Bang Apel semester 5. Nah itu tuh gimana sih maksudnya supaya kita bisa magang juga, dan juga kayak apakah kayak yang Bang Apel pilih ini maksudnya kan mencoba ya, apakah nanti kita harus mencoba juga gitu, tapi kalau misalnya kita nggak tertarik sama bidang ini dan merasa nggak mampu, apakah itu bisa ditolak apa gimana tuh Bang? Oke, gini. Tadi terkait semester ya. Emang kalau buat daftar kampus Merdeka itu minimal semester 5.
Jadi kalau lo mau coba ikut program Kampus Merdeka, itu nggak cuma magang, ada studi independen, ada kampus mengajar, itu banyak banget program-program dari Kampus Merdeka itu. Dan menurut gua kalian harus coba lah gitu nanti ketika udah semester 5, explore aja sejauh mungkin gitu ya kalau kalian memang bisa gitu. Jadi jangan lewatin aja kesempatan itu kalau misalnya udah saatnya gitu. Jadi siapin aja dari sekarang CV kalian, terus persyaratan-persyaratannya memang nanti dibutuhin pas nanti udah open Kampus Merdeka kalau kalian memang mau coba gitu. Nah, terus terkait tadi kalau misalnya gue nggak kompeten nih, ngerasa nggak kompeten, gimana nih kalau ditawarin. Nah, itu balik lagi sebenarnya tadi kan gue udah bilang kalau lo itu bisa apply lebih dari satu perusahaan gitu, artinya sebelum lo ditawarin lo apply dulu, dan itu apply itu eh, tergantung posisi apa yang lo pengenin gitu, kayak gitu. Kalau misalnya lo nggak suka sama posisi ini, ya udah jangan di-apply gitu. Sesuaikan sama kemampuan lo kayak gitu. Kebetulan kan gue juga banyak banget gitu ya. Gue apply di beberapa posisi, entah itu dari tadi HR ya, ataupun yang media juga, gue juga daftar juga. Cuman memang dapatnya di sini gitu, dan gue ngerasa oke gitu. Gue sanggup lah gitu. Jadi gue coba buat jalanin ini kayak gitu sih. Oke, thank you Bang. Cuma pengen tahu itu aja sih karena eh, kalau dari gue sendiri masih kayak abu-abu aja gitu, belum terlalu kelihatan gitu. Jadi kayak takut lah terbilangnya gitu sih. Jadi thank you sih Bang untuk ini. Oke, oke. Oh ya, tambahan ya. Dan ketika lo apply juga enggak serta-merta langsung, oh udah nih apply, lo langsung ditawarin, enggak. Itu ada prosesnya panjang ya. Ada nanti lo interview dulu gitu. Dan itu nggak gampang gitu loh. Makanya itu tadi ada screening CV. Makanya dari sekarang nih, kalau lo ikut-ikut aja gitu yang bisa ngebantu CV lo lah gitu. Biar bisa masuk lah ke memang ke standarnya dari tiap perusahaan kan beda-beda gitu, kayak gitu. Sama nanti ada interview juga, baru abis interview beres lu baru ditawarin nih kayak gitu. Jadi nggak serta merta lu apply langsung ditawarin balik, enggak gitu, enggak, tidak semudah itu gitu ya, gitu. Cuman nanti ketika lo udah ditawarin, lo bisa milih nih mau mau ACC atau enggak gitu. Lo punya waktu 3 hari buat nentuin itu gitu. Kalau misalnya lo udah nggak ACC, otomatis ya udah gugur, itu hilang gitu kesempatan itu. Dan ketika lo udah ACC, otomatis tawaran lain yang lo mungkin lagi diproses sama perusahaan lain itu bakal gugur semua gitu. Jadi ketika lo udah ngambil satu, udah yang lain yang mungkin yang lo udah tunggu-tunggu nih perusahaannya nih udah bakal lo lepas gitu. Mau dia manggil lo apa, itu tetap nggak bisa gitu. Mungkin bisa kalau misalnya magangnya bukan Kampus Merdeka ya, kayak gitu sih. Banget Mas. Nah, tambahan-tambahannya yang lumayan sih buat gue sendiri dan mungkin teman-teman di sini. Itu aja sih dari gue. Gimana dong? Betul. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin tambahan atau udah cukup jelas ya untuk pertanyaan tadi? Udah ya? Oke, mungkin ya cukup ya. Berarti kurang lebih jawaban-jawaban Bang Alif tadi sudah menjawab gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan, dan mungkin langsung aja gitu ya karena mungkin efektivitas waktu juga, dan mungkin Bang Alif akan kembali bekerja gitu ya, menyelesaikan tugas-tugasnya magang gitu ya kan, karena masih lagi hari kerja gitu. Mungkin kita cukupkan gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bang Alif yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia kita wawancara gitu. Memang kalau misalnya ngerepotin atau misalnya apa ya, hari-hari kemarin juga mungkin ada kendala gitu, jadi harus schedule gitu sampai kita ketemu di hari ini gitu, walaupun online, tapi semoga nggak mengurangi esensi dan juga jawaban-jawaban tadi tuh insya Allah insightful gitu ya, dan juga bisa berguna juga
nggak cuma buat tugas doang, tapi buat kita juga nanti yang kalau semester 5 gitu ya, bisa insya Allah ngikut pijak Bang Alif gitu untuk dapat apply di magang. Mungkin itu aja. Oh iya, sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Kita dokumentasi sebagai kenang-kenangan gitu. Dan mungkin nanti ditunggu aja. Mungkin ada kiriman hampers gitu ya. Insya Allah mungkin berupa ya MONJ. Ya mungkin siapa yang bisa foto? Oh ya, Andre bisa. Oke, 2 kali ambil aja ya. Formal dulu, formal. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mulai gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih Bang Alif yang sudah menyempatkan waktunya. Sorry kalau misalnya banyak kesalahan kata atau perbuatan yang tadi sama wawancara gitu ya, kurang enak. Apalagi tadi kita di sela gempa ya, sangat tidak expect sekali ya, kaget gitu ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak dan ya semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan. Thank you Bang Alif. Ya. Oke. Berarti Thank you. bisa ketemu ya. Makasih ya semuanya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang PC aja ntar. Oke. Kali ini sih Bang mau minta CV sama foto. CV sama foto. Waduh. Oh iya, Untuk benar. profil narasumber. Oh iya, betul. Gua update dulu berarti CV-nya ya. Ya. Boleh. Udah ada yang terbaru ya? Udah ada yang terbaru. Justru kan gue bilang update dulu, belum ada yang terbaru dong. Oh. Oke. Thank you Bang Alif ya. Siap. Semangat, semoga nilainya bagus. Amin. Terima kasih Bang Alif. Thank you. Ya. Coba matiin dulu recordnya.